hati kita. Haleluya. Engkau sumber kekuatan. Engkau menara perlindungan. Engkau benteng hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami, ini hati kami. Tunduklah, sembahlah. Seperti yang kau kehendaki, seperti rencanamu dalam hidup kami. Terima kasih. Silakan Lauso untuk berdoa. Terima kasih Pak Gem. Saya akan mulai. Tuhan Yesus, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami full untuk belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, saat kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah hikmat, pengetahuan, dan juga bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini topiknya spesial adalah urutan hari Tuhan. Urutan hari Tuhan ini menjawab kepada jemaat Tesalonika yang bingung tentang hari Tuhan. Karena itu Paulus menulis 2 Tesalonika 2 ini, saudara. Nah, saudara, tujuan nubuatan Alkitab bukanlah agar kita membuat prediksi tanggal, tetapi untuk membangun karakter, saudara. Paulus menekankan fakta ini dalam kedua suratnya di Tesalonika, dan Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk tidak menetapkan tanggal kedatangannya. Penentu tanggal biasanya pendusta dan menyesatkan, dan itulah yang terjadi di gereja Tesalonika. Ada oknum yang telah menipu orang-orang percaya dengan berpikir bahwa mereka sudah hidup pada hari Tuhan. Jadi ajaran itu pertama kali datang melalui ucapan kenabian di salah satu pertemuan mereka, dan kemudian diperkuat lagi dengan surat yang mengaku berasal dari Paulus sendiri. Orang-orang beriman ini langsung terguncang oleh ajaran ini dan terus merasa gelisah. Apakah Tuhan sudah mengubah programnya? Bukankah di dalam 1 Tesalonika Paulus menjanjikan mereka bahwa umat Allah akan bebas dari kesengsaraan besar? Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara, kita akan baca firman-Nya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga.
Sebab sebelum hari itu haruslah datang dulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka, antikristus, yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, apa yang menahan antikristus, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. Saudara, jadi untuk menenangkan hati umat-umat di Tesalonika dan untuk memantapkan iman mereka, Paulus menjelaskan bahwa mereka tidak sedang berada di hari Tuhan. Alasannya sederhana. Hari itu tidak akan tiba sebelum ada peristiwa-peristiwa tertentu lain yang terjadi. Jadi Paulus kemudian menyatakan kepada mereka peristiwa-peristiwa masa, satu masa, saudara, bukan tiga event, tetapi satu event besar, peristiwa masa yang akan membentuk urutan hari Tuhan. Yang pertama adalah pengangkatan gereja, the rapture of the church. Setelah itu ada the revelation of Antichrist, di mana Antikristus menyatakan dirinya. Dan terakhir adalah the return of Jesus Christ, kembalinya Yesus Kristus. Ini adalah satu peristiwa, bukan tiga peristiwa, saudara. Jadi, tetapi harus begini urutannya. Nah, saudara, jadi saya akan mulai dengan bagian pertama, the rapture of the church, pengangkatan gereja. Di sini tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Nah, setelah itu 3-5 tentang antikris. Nah, antikris itu belum datang karena dan sekarang kamu tahu bahwa ada yang menahan dia, menahan antikris. Sehingga antikris baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah Tuhan tentukan baginya. Tetapi secara rahasia, antikris telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Nah, kalau ada yang menahan itu telah disingkirkan. Nah, saudara, di sini kata kuncinya itu adalah menahan. Jadi, mengapa antikris belum muncul? Karena ada yang menahan dia. Dan apa yang menahan dia? Kita akan pelajari di bagian pertama, the rapture of the church. Nah, saudara, waktu rapture of the church itu kita tidak berada di bumi, tetapi kita berada di angkasa, di udara, bersama-sama menjemput, menyongsong Tuhan Yesus. Nah, seperti zaman Nuh, kita ada di dalam Batra, dan orang-orang lainnya di bumi itu akan disapu bersih oleh dengan penghakiman, saudara. Nah, the rapture of the church, Paulus meminta mereka untuk tenang berdasarkan kebenaran yang telah dia ajarkan kepada mereka dalam suratnya yang pertama. Tuhan Yesus akan kembali dan mengklaim miliknya untuk menemuinya di udara.
1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Ini adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus dan pertemuan kita dengannya, bukan dua peristiwa yang terpisah, melainkan satu peristiwa besar yang akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa peringatan. Saudara, begitu gereja keluar dari bumi, begitu gereja keluar dari dunia, baru sana setan dan pasukannya akan membuka program mereka. Hari Tuhan adalah masa setelah pengangkatan gereja. Ini akan menjadi masa kesengsaraan bagi orang-orang yang tidak bertuhan di bumi. Setan dan bala tentaranya akan bekerja di bumi, dan Allah akan mengirimkan penghakiman yang adil dari surga. Wahyu 6 sampai 19 menggambarkan periode ini bagi kita. Mengapa setan tidak dapat mengungkapkan manusia durhaka itu lebih awal sekarang? Alasannya adalah karena Tuhan menahan kekuatan jahat di dunia saat ini. Jadi Tuhan yang menahan mereka untuk tidak melakukan itu saat ini. Karena ada jadwalnya, saudara. Nah, setan itu tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Kapanpun dia mau. Tuhan kita berdaulat dan mampu berbuat bahkan murka manusia untuk memuji dia. Dan selebih itu, murka itu harus kau tahan. Paulus menyebutkan kekuatan penahan yang bahkan hingga hari ini menjaga segala sesuatu sesuai dengan jadwalnya. Siapa atau apa penahan ini, saudara? Paulus memberitahu orang Tesalonika ketika dia mengajar mereka secara pribadi, tetapi dia tidak mencantumkan informasi ini di salah satu suratnya. Penahan ini sedang bekerja di dunia dan akan terus bekerja sampai dia diambil dari tengah-tengah dunia. Nah, saudara, perhatikan di dalam 2 Tesalonika 6, Paulus menyebut penahan ini dengan jelas jenis kelamin netral, gender netral, yaitu apa yang ditahan, akusatif atau objek, sedangkan di 2 Tesalonika 7 dia menggunakan gender maskulin, sesuatu yang menarik itu dari tengah-tengah dunia. Jadi saudara, penahan ini adalah orang yang di tengah-tengah, tetapi suatu hari akan diambil dari tengah-tengah. Saudara, banyak pelajar Alkitab mengidentifikasi penahan ini adalah sebagai Roh Kudus Allah. Jadi saudara, sewaktu adanya hari Tuhan, maka Roh Kudus itu memang tidak diambil dari dunia, tetapi mereka diambil dari tengah-tengah dunia. Roh Kudus itu diambil di tengah-tengah dunia sehingga memungkinkan setan dan pasukannya bekerja. Jadi ketika gereja diangkat, saudara, Roh Kudus itu tidak akan diambil dari dunia. Jika tidak ada yang bisa diselamatkan masa kesusahan besar. Karena masih ada Israel yang dimurnikan Tuhan. Tetapi Roh Kudus akan dibawa keluar dari tengah-tengah sehingga memungkinkan setan dan pasukannya bekerja. Roh Kudus pasti akan hadir di bumi pada hari Tuhan. Seperti Roh Kudus juga hadir waktu masa penciptaan. Tetapi dia tidak akan menahan kekuatan jahat seperti yang dia lakukan sekarang ini. Jadi sekarang ini saudara, kejahatan, kemurkaan dunia ini belum dilaksanakan, itu karena masih ada yang menahan, dan yang menahan itu adalah Roh Kudus. Mereka tidak bisa apa-apa, karena Roh Kudus adalah Allah. Nah saudara, terlepas dari kelemahan dan kegagalan atau ketidakmurnian gereja, jangan pernah meremehkan pentingnya gereja di dunia. Orang-orang yang mengkritik gereja itu sebenarnya tidak menyadari bahwa sebenarnya kehadiran umat Allah di dunia, program Allah di dunia, ini untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang belum diselamatkan untuk diselamatkan. Kehadiran gereja inilah yang menunda datangnya kesengsaraan besar. Karena gereja sebelum kesengsaraan besar itu harus diangkat terlebih dahulu. Nah, ada contohnya itu di dalam Perjanjian Lama. Saudara, Lot itu bukannya orang yang saleh. Lot itu bukan orang yang taat seperti Abraham. Tetapi kehadirannya di Sodom itu menahan murka Allah untuk menghancurkan Sodom. Dibawa keluar dulu Lot. Jadi ada dua program yang bekerja di dunia saat ini. Program keselamatan Allah dan program dosa setan, yaitu misteri kedurhakaan.
Jadi Tuhan memiliki urutan, memiliki jadwal untuk programnya, dan tidak ada yang setan dapat lakukan untuk mengubah waktu itu. Sebagaimana ada kegenapan waktu untuk kedatangan Kristus, demikian juga ada kegenapan waktu untuk kemunculan antikristus dan tidak ada yang keluar dari jadwal. Setelah pelayanan Roh Allah yang menahan itu telah berakhir, maka peristiwa berikutnya dapat terjadi. Bagian kedua adalah the revelation of Antichrist. Adalah pernyataan dari Antikristus. Saudara, jangan memberi dirimu disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dulu murtad. Ini adalah pemberontakan saudara. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Saudara, di dalam Wahyu, Antikristus itu dilambangkan seekor binatang yang keluar dari dalam laut. Antikristus itu di dalam Tesalonika disebut manusia durhaka atau the man of lawlessness. Penganiaya, penindas, saudara. Jadi kita harus tahu bahwa nanti kekuatan jahat itu tidak hanya antikris. Antikris itu ada antek-anteknya. Nah, saya akan jelaskan ada 3 kekuatan jahat yang akan muncul pada masa akhir. Nah, kita akan belajar antikristus dulu. Wahyu 13 ayat 1-3. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat ini serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga, yaitu setan sendiri, akan memberikan kepada antikristus kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Saudara, kalau kita baca kitab Wahyu, jadi ini adalah simbolik. Jadi apokaliptik simbolik. Jadi kalau misalnya binatang keluar dari laut, bukan benar-benar ada binatang yang kepala 10 keluar dari laut. Tapi ini menandakan kalau bertanduk 10 itu, berkepala 7 itu ada 10 mahkota, bahwa ada 10 raja akan bergabung yang akan menaati antikristus. Ya. Nah, antikristus itu dibantu oleh yang namanya nabi palsu, penyesat agama. Saudara, di dalam Wahyu 13:1, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi, dan bertanduk 2, sama seperti anak domba. Jadi dia itu meniru anak domba, seakan-akan dia adalah agama yang benar, tetapi dia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankan di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Jadi antek dari antikristus disebut nabi palsu, penyesat agama. Dilambangkan oleh seekor domba yang mempunyai bertanduk 2, tetapi bicaranya itu seperti seekor naga, saudara. Dan yang ketiga, saudara, antek-anteknya antikristus adalah pelacur Babel, saudara. Nah, dia itu duduk di punggungnya antikristus. Jadi yang dia memikat orang untuk menyembah binatang ini. Wahyu 17 ayat 3. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk, seperti yang tadi. Dan perempuan itu memakai kain ungu
dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas, penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian di bumi. Dan tugasnya pelacur Babel itu untuk merayu dalam bidang budaya. Yang pertama penindasan politik, yang kedua nabi palsu penyesat agama, yang ketiga perayu budaya, saudara. Jadi ini adalah tiga kekuatan jahat yang akan muncul pada hari penghakiman. Nah, saudara, saya tadinya cek kitab Daniel, Zakaria, Yesaya, bahkan Wahyu, dan ternyata itu sulit dipahami. Jadi saya di sini bikin suatu cerita bagaimana setan memberikan kekuasaan kepada antikristus, nabi palsu, dan lain-lainnya lagi. Jadi ini saya akan persingkat, saudara. Jadi saat ini tidak selalu memberitahu kita banyak tentang masa depan. Tapi anehnya, kelihatannya, masa depan terkadang bisa memberitahu kita banyak hal tentang masa kini. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara, dengan bantuan Alkitab, kita bisa mengetahui masa depan. Walaupun Alkitab tidak memberitahu kita segalanya tentang masa depan, tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita tiga kekuatan yang akan menguasai akhir sejarah. Dan itu menunjukkan kepada kita apa hasil akhirnya dari sejarah nantinya. Alkitab memberitahu kita bagaimana ceritanya berakhir, saudara. Dan itu membantu kita memahami setiap bab yang sedang kita pelajari saat ini. Saudara, mulai dari Wahyu 13 itu mencatat penglihatan tentang naga merah yang sangat besar, yaitu setan, yang tidak lain adalah setan sendiri. Dalam penglihatan tersebut, naga sedang menunggu seorang wanita melahirkan anaknya, dan dia berniat untuk melahap anak tersebut. Namun sebaliknya, anak itu dilepaskan dari cengkraman naga dan diangkat ke surga, yaitu Yesus Kristus. Kemudian terjadi perang besar di surga antara malaikat jahat naga dan Mikael, malaikat surga, saudara. Nah, pasukan setan itu dikalahkan. Kelahiran anak Allah Yesus Kristus, yaitu dengan kebangkitan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, telah membuat kekuatan surga untuk mengalahkan naga itu. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kemenangannya atas maut, dan kenaikannya ke tata Allah telah mengalahkan iblis. Kekuatan Tuhan telah memenangkan kemenangan yang besar. Itu sebelumnya. Tetapi saudara, ini belum akhir dari cerita. Kenapa, saudara? Naga itu telah dikalahkan, telak, saudara, tetapi belum dihancurkan. Dia itu terluka, tetapi tidak mati. Naga yang terluka itu berbahaya, saudara. Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai surga, hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, yaitu orang-orang telah rapture, diangkat, dan celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, kadang-kadang ketika kita melihat hal-hal yang mengerikan terjadi, Anda mungkin berpikir bahwa setanlah yang menang, tetapi apakah dia benar-benar menang? Nah, saudara, setan itu ganas karena dia terluka, saudara. Bukan karena dia menang, tetapi karena dia sudah kalah dan sangat marah karenanya. Tuhan Yesus telah memenangkan pertempuran lewat kematian dan kebangkitannya. Dan yang dapat setan lakukan hanyalah untuk mencoba untuk menimbulkan masalah sebanyak mungkin yang dia bisa dalam waktu tersisa. Saudara, dengan melihat gambaran ini, mari kita lihat kekuatan masa depan dan lihat apa yang mereka ceritakan tentang masa kini. Setelah kekalahan setan dalam Wahyu 12, naga itu sendiri sebagian besar berada di belakang. Dan dia menggunakan tiga kekuatan lainnya untuk melakukan pekerjaan kotornya. Saudara, seperti yang tadi udah baca firman di Wahyu 13, bagian pertama dari Wahyu 13 memperkenalkan kita pada seekor binatang yang muncul dari dalam laut. Sosok yang mengerikan ini adalah sosok yang dijelaskan di bagian lain dari Alkitab
sebagai manusia durhaka, yaitu di 2 Tesalonika 2 ayat 3 atau antikristus. 1 Yohanes 2 ayat 18. Antikristus itu akan menjadi penguasa politik. Dia akan menguasai dunia dan menjadikan satu pemerintahan di dunia. Kekuatannya akan menjadi perpanjangan dari kekuatan setan sendiri, dan kebanyakan manusia tidak akan mampu melawan. Wahyu mengatakan, manusia menyembah naga itu karena dia telah memberikan kuasa kepada binatang itu, dan mereka yang juga menyembah binatang itu bertanya, siapakah yang seperti binatang itu? Siapakah yang dapat berperang melawannya? Siapapun yang nanti tidak tunduk kepada antikristus dan tidak menyembahnya, termasuk semua yang menjadi milik Yesus, akan dibunuh. Seolah itu belum cukup buruk, antikristus juga memiliki antek-anteknya, saudara. Wahyu berkata, lalu aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Ia bertanduk dua, sama seperti anak domba, tetapi ia berbicara seperti seekor naga. Dengan kata lain, binatang kedua ini mencoba tampil seperti anak domba Allah, Yesus Kristus, tetapi dia palsu, saudara. Dia tidak mengucapkan firman Tuhan. Kata-katanya adalah kata-kata naga, si iblis. Di tempat lain, kitab Wahyu menyebut binatang kedua ini sebagai nabi palsu. Ini referensinya, saudara. Nabi palsu memiliki satu tujuan, yaitu menipu orang, menyesatkan orang, dan membuat mereka menyembah antikristus. Wahyu 13 mengatakan, nabi palsu pun dapat melakukan tanda-tanda besar dan ajaib, bahkan menyebabkan api turun dari langit ke bumi di depan mata manusia. Karena tanda-tanda yang diberikan kepadanya, kuasa untuk melakukan atas nama binatang pertama, dia lagi menipu penduduk bumi. Dia memerintahkan penduduk bumi, memerintahkan manusia untuk mendirikan patung untuk menghormati binatang itu. Dia diberi kuasa untuk memberikan nafas kepada patung binatang pertama, sehingga dapat berbicara dan menyebabkan semua orang yang menolak untuk menyembah patung binatang pertama akan dibunuh. Menjelang akhir zaman, agama palsu pun akan bersatu dengan pemerintahan global yang brutal, saudara. Jadi binatang keluar dari laut dan yang darat itu bergabung. Tetapi nabi palsu akan menjadi marketing dalam upaya ini. Dengan kata-katanya yang licik, keajaibannya yang mencolok, nabi palsu itu akan menjadi penyesat agama yang paling utama. Dia memiliki kekuatan penganiayaan binatang pertama dan membunuh mereka yang menolak binatang itu. Nah, terus Wahyu 17 memperkenalkan kita kepada kekuatan ketiga di masa depan, yaitu seorang pelacur bernama Babel. Babel pelacur ini, kata Wahyu, adalah kota besar yang memerintah raja-raja di bumi. Siapa yang bisa memerintah raja-raja di bumi? Chen, saudara, ekonomi. Pada saat waktu Wahyu ditulis, kota yang berkuasa adalah Roma. Kembali ke kerajaan Babilonia atau bahkan lebih jauh lagi menara Babel. Babilonia dalam Alkitab mewakili suatu budaya dan peradaban manusia yang bersatu melawan Tuhan. Dalam Wahyu, pelacur Babel tidak melambangkan satu orang, tetapi seluruh sistem dunia, seluruh peradaban dunia dengan kekuatan rayuan pemikat yang sangat besar, saudara. Alkitab mengatakan bahwa metode utama Babel adalah uang. Dia adalah pusat perdagangan dan keuangan di dunia, dan perdagangan dan budaya. Dan orang-orang bersedia melakukan hampir semua hal dengannya jika saja manusia yang terhilang itu terobsesi dengan dunia. Babel pelacur adalah ibu kota peradaban dunia yang terobsesi dengan uang. Di bawah pengaruh Babel, orang-orang dan pemimpin dunia hanya peduli pada satu hal, duit, ekonomi. Semuanya memiliki harga. Semuanya untuk dijual, bahkan tubuh dan jiwa manusia. Referensinya ada di Wahyu 18 ayat 13. Saudara, peradaban sekarang yang menggiurkan dan berorientasi pada uang, ini pada akhirnya akan berada di bawah kendali antikristus dan memenuhi tujuannya. Wahyu menunjukkan kepada kita 3 kekuatan jahat di masa depan yang bersekutu dengan iblis. Binatang atau antikristus adalah yang paling utama dalam penganiayaan politik.
Nabi palsu adalah yang paling utama dalam penipuan agama. Pelacur adalah yang paling utama dalam rayuan budaya, saudara. Di dalam surat Tesalonika, Paulus tidak menggunakan istilah antikristus dalam suratnya. Istilah ini digunakan di Perjanjian Baru oleh Yohanes. Tetapi ini adalah nama yang kita gunakan untuk mengidentifikasi diktator besar dunia terakhir nanti, saudara. Yang Paulus katakan sebagai manusia durhaka yang ada di 2 Tesalonika. Si pelanggar hukum, the man of lawlessness. Setan telah berperang dengan Allah sejak dia memberontak melawan Allah dan berusaha merebut tahta Allah. Karena dia ingin menjadi seperti Allah. Dia kemudian menggoda Hawa di taman dan melalui Hawa menyebabkan Adam jatuh. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan menyatakan perang terhadap setan dan keturunannya dan menjanjikan seorang penebus yang pada akhirnya dan sepenuhnya akan mengalahkan setan. Saudara, kata antikristus, anti itu awalan bahasa Yunani anti di sini memiliki dua arti. Pertama adalah melawan, yang kedua itu ingin menggantikan. Jadi melawan dan ingin menggantikan. Jadi pada dasarnya setan itu ingin menjadi seperti Allah, ingin menggantikan Allah. Jadi dia tiru, saudara. Dia tiru itu apa segala sesuatu yang Allah punya, ya. Setan tidak hanya menantang Kristus, tetapi dia ingin disembah dan dipatuhi sebagai pengganti Kristus dan dilayani sebagai Allah. Dia suatu hari akan menghasilkan mahakaryanya, yaitu antikristus, yang akan menyebabkan dunia menyembah setan dan percaya kebohongan setan. Nah, saudara, Paulus telah menjelaskan semua ini kepada orang percaya di Tesalonika, mengajar mereka tidak diragukan lagi pada kitab suci yang relevan dalam perjanjian lama. Ini tadinya saya mau bahas, tapi saya buang semua, saudara. Biarkan nanti kita waktu belajar Wahyu atau Daniel barusan kita bahas, ya. Kita beruntung memiliki seluruh Alkitab untuk dipelajari, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang antikristus dan pekerjaannya. Jadi pertama, saudara, antikristus itu akan datang bukan sebagai penganiaya, tapi dia akan mulai datang sebagai pembawa damai. Pastinya antikristus akan berada di tempat kejadian sebelum pengangkatan gereja. Dia akan menjadi pemimpin politik damai yang mempersatukan 10 negara bagian di dunia. Jadi ada 10 mahkota, saudara, itu menyatakan 10 negara di bagian di dunia yang menjadi sebuah blok kekuatan yang kuat. Referensinya ada di Wahyu 17 ayat 12 sampai 13. Nah, saudara, jadi Four Horsemen of Apocalypse ini menggambarkan semuanya tentang antikris. Pertama, dia akan datang sebagai pembawa damai, seperti Tuhan Yesus. Karena dia memang benar-benar pengen seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Kristus, dia adalah antikristus, antinya, saudara. Dia tidak bawa pedang seperti Tuhan Yesus, dia bawa busur. Busur itu melambangkan perdamaian seperti busur pelangi, saudara. Tetapi tidak ada panahnya. Jadi ini artinya adalah dia itu adalah penipu. Nah, setelah 3,5 tahun, dia akan jadi penganiaya. Dia membawa pedang untuk menganiaya orang-orang tidak mau tunduk kepadanya. Dan dia juga di sini ada timbangan. Artinya dia akan memeras orang dan menguasai semua perekonomian, saudara. Timbangan itu adalah perekonomian. Boleh diterjemahkan juga hukum, saudara. Untuk menguasai dunia. Barusan yang terakhir dia akan memusnahkan dunia. Jadi dia menipu, membunuh, dan membinasakan. Nah, ini semua adalah gambaran dari antikristus yang nanti kita akan belajar di kitab Wahyu. Jadi saya akan gambaran aja, saudara. Nah, Wahyu 6 ayat 1, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh petra itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi riuh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Seakan-akan menjadi pembawa damai. Nah, Daniel 17 ayat 12. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, saudara, yang ke-10 tanduk yang ada di binatang yang pertama itu adalah 10 raja, saudara.
yang belum mulai memerintah, tetapi hanya 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Maka itu binatang yang keluar dari dalam laut, antikristus itu punya 10 mahkota. Jadi penunggang kuda putih itu meniru Kristus. Dia maju untuk menaklukkan dengan damai. Dia memiliki busur tetapi tidak memiliki anak panah. Dia akan membawa kedamaian singkat ke dunia sebelum murka hari Tuhan pecah, saudara. Nah, Israel akan diyakinkan untuk membangun kembali bait sucinya di masa damai. Dia menipu. Penandatanganan perjanjian ini bukan pengangkatan gereja yang menandakan dimulainya periode 7 tahun yang dikenal sebagai hari Tuhan. Nah, tetapi saudara, dia itu murtad, saudara. Dia menjadi pemberontak. Makanya dibilang harus ada yang murtad dulu, saudara. Dia akan menjadi pemecah kedamaian. Setelah 3,5 tahun, antikristus akan melanggar perjanjiannya dengan orang Yahudi dan mengambil alih bait suci mereka. Inilah yang Paulus sebut sebagai kemurtatan. Terjemahan yang lebih baik adalah pemberontakan, bukan sekedar pemberontakan, tetapi pemberontakan total. Sampai saat ini, antikristus telah menjadi pemimpin perdamaian dari 10 negara. Ini dalam kurung itu menurut saya itu Eropa, saudara ya. Tapi ini bisa salah, tapi ini menurut saya. Yang berkewajiban nanti akan melindungi, yang mendukung Israel. Tetapi sekarang dia mengungkapkan karakter aslinya dengan mengambil alih bait suci Yahudi dan menjadikan dirinya sebagai Allah dan menuntut agar dunia menyembah dia, saudara. Nah, dia akan menganiaya. Sebagian besar teolog setuju bahwa kekejian yang membinasakan akan terjadi 3,5 tahun setelah antikristus membuat perjanjiannya dengan orang Yahudi. Di Daniel 9 ayat 27 dikatakan di tengah minggu. 1 minggu itu 7 tahun, saudara. Jadi 1 kali 7 tahun atau 3,5 tahun. Jadi tengah-tengahnya itu adalah 3,5 tahun. Ini akan mengantarkan pada periode penganiayaan dan kesengsaraan yang hebat. Yesus berkata, karena pada waktu itu akan ada kesengsaraan besar. Setan akan melampiaskan murkanya terhadap Israel, umat pilihan Allah. Dia akan mengendalikan sistem ekonomi dunia sedemikian rupa sehingga warga harus menanggung tanda binatang 666 untuk dapat membeli dan menjual. Orang sering bertanya, apakah ada orang yang akan diselamatkan selama periode 7 tahun? Nah, saudara, saya tidak akan bilang ada atau tidak, tetapi saya akan berpusat pada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena ini adalah pemurnian Israel, maka di dalam Wahyu 7 ayat 1-8 menyatakan bahwa ada 144.000 orang Yahudi yang akan diselamatkan. Jadi meskipun si penahan, meskipun Roh Kudus keluar dari tengah-tengah dunia sebagai kuasa penahan, tetapi ia akan tetap bekerja dengan kuasa penebusan, saudara. Namun akan sangat mahal untuk mempercayai Kristus dan hidup baginya selama waktu itu. Orang-orang percaya akan menolak untuk tunduk pada patung binatang itu akan dibunuh, saudara. Keji, saudara. Mereka akan menolak memakai tandanya dan dengan demikian mereka tidak dapat mendapatkan pekerjaan atau melakukan jual beli. Tetapi iblis dan antek-anteknya akan menjadi tahanan di Wahyu 19. Ingatlah bahwa Tuhan memiliki jadwal. Setan tidak akan diizinkan untuk menguasai dunia selamanya. Yesus Kristus akan kembali dalam kuasa dan kemuliaan yang besar dan membawa antikristus dan rekan-rekannya sebagai tawanan dan juga bosnya setan dan melemparkan mereka ke jurang maut, saudara. Saudara, jadi 3 kekuatan the Apocalypse, metode pertama setan adalah penganiayaan. Ketakutan, saudara. Dia merobohkan iman kita dengan ketakutan. Bukan hanya kemungkinan di masa depan, sebenarnya itu adalah realitas saat ini. Apakah antikristus terakhir muncul atau tidak dalam hidup kita adalah fakta bahwa di berbagai belahan dunia sudah ada martir yang mati bagi Kristus setiap tahun. Tapi yang paling besar nanti antikristus yang besar ini, saudara. Metode setan yang kedua adalah penyesatan agama, juga sangat nyata.
Bahkan jika kita belum menemukan nabi palsu terakhir, yaitu adalah domba yang bertanduk dua, ada banyak nabi palsu bersama kita. Orang-orang yang menyangkal kebenaran Alkitab, menolak klaim bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, mempromosikan pengajaran moral yang korup, dan menjerumuskan orang ke dalam kehancuran. Metode ketiga setan adalah rayuan budaya. Juga sekarang bekerja saat ini. Kita dikelilingi oleh budaya konsumen yang membuat kita terobsesi untuk menghasilkan uang dan menemukan cara baru untuk membelanjakannya. Bahkan jika kita tidak hidup di Babel terakhir, kita perlu waspada terhadap cara-cara di mana sebenarnya kita sedang dirayu oleh dunia yang korup ini, yang akhirnya untuk menyembah antikristus, saudara. Nah, saudara, itu adalah bagian kedua, yaitu pernyataan antikristus seperti itu. Nah, ketiga adalah kembalinya Tuhan Yesus. Saya nggak kelihatan, sorry. Pendurhaka itu akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Jadi ini kita perlu garis bawahi, saudara. Setan juga bisa melakukan mujizat. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Kenapa mereka harus binasa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudara, kekuatan jahat masa depan juga sekarang bekerja di masa sekarang. Jadi bagaimana kita bisa terhindar, saudara? Saudara, hanya dengan melekat dengan kekuatan terakhir dan yang terhebat dari masa depan, yaitu Yesus Kristus. Kitab Wahyu mengatakan bahwa tepat ketika antikristus, nabi palsu, dan pelacur tampaknya tidak terbendung. Tepat ketika tampaknya setan telah menang, saudara, kekuatan terakhir dari masa depan akan muncul. Wahyu 19 ayat 11, lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api. Di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup di dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah, saudara, Yesus Kristus. Wahyu 19 ayat 16, pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Jadi, antikristus, nabi palsu, dan pelacur, semuanya itu akan dihancurkan oleh penunggang putih, penunggang kuda putih yang sejati, yang asli, yang membawa pedang, yaitu Yesus Kristus, saudara. Itu adalah akhir ceritanya. Inilah visi Tuhan Yesus sendiri. Kembali untuk menghancurkan musuh-musuhnya dan mendirikan kerajaan kekalnya di bumi, saudara. Sebelumnya kita telah melihat bahwa Yesus secara meyakinkan mengalahkan iblis dengan mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit kembali dari kematian dan naik ke surga. Dan kita melihat bahwa iblis hanyalah seekor naga terluka yang hidup dalam waktu sementara. Sekarang, saudara, pada saat itu di hari Tuhan di Wahyu 19, kita melihat Tuhan Yesus kembali ke bumi untuk menghabisi iblis dan pengikutnya. Saat Tuhan Yesus dan pasukannya bergerak maju, antikristus dan nabi palsu serta orang-orang yang mengikuti mereka berkumpul untuk melawan, tetapi akhir mereka berlangsung cepat dan mengerikan. Binatang dan nabi palsu itu ditangkap dan dibuang ke dalam api neraka. Semua orang yang mengikuti antikristus dan nabi palsu dan menyerah pada godaan Babel dikutuk. Akhirnya setan sendiri akan dihancurkan, saudara. Dia dan semua iblisnya dilemparkan ke dalam lautan api. Di sana kata Alkitab mereka akan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Saudara,
itulah mengapa kita sebagai gereja penting untuk mengetahui akhir cerita. Karena itu sudah ditulis dalam Alkitab. Tuhan Yesus pasti menang. Anda mungkin melihat sekeliling Anda dan berpikir bahwa lebih masuk akal untuk menyerah pada kejahatan dan dunia daripada mengikuti Yesus. Saudara, tetapi ketika kekuatan masa depan datang, kejahatanlah yang kalah. Dan Tuhan Yesus Kristus adalah pemenangnya. Kekuatan jahat masa depan itu akan sirna di hadapan kekuatan penunggang kuda putih yang tak terkalahkan dan tak terbayangkan. Tuhan Yesus Kristus akan memerintah di tempat tertinggi. Mereka yang beriman kepada Yesus dan menolak kuasa jahat akan dibebaskan oleh Tuhan Yesus dan akan menikmati selamanya keindahan ciptaan baru Tuhan Yesus. Nah, setelah dibasmi antikristus dan nabi palsu dan yang lain-lainnya, maka Tuhan akan menciptakan bumi dan langit yang baru di mana kita menyongsong Tuhan untuk duduk di tempat tertinggi. Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi, saudara. Nah, saudara, ini ada satu hal yang diingatkan di dalam 2 Tesalonika tadi, bahwa perlu diingat bahwa setan juga bisa melakukan mukjizat, saudara. Saudara, waktu di zaman Pentakosta, para rasul pilihan Allah menggunakan mukjizat sebagai tanda bahwa membuktikan mereka bahwa mereka diutus oleh Allah. Namun, mukjizat saja tidak pernah membuktikan bahwa manusia itu diutus dari Tuhan. Firman yang diucapkan dan karakter yang ditampilkan yang harus diperhatikan. Saudara, misalkan, Yohanes Pembaptis adalah nabinya Tuhan, adalah seorang yang diutus oleh Allah. Yohanes 1 ayat 6. Namun, Yohanes sendiri tidak melakukan mukjizat, saudara. Setan dapat melakukan mukjizat yang tampaknya menyaingi mukjizat Tuhan. Kembali ke perjanjian lama, beginilah cara setan menentang Musa di istana Firaun. Pada penghakiman terakhir, beberapa orang yang melakukan mukjizat dalam nama Yesus akan ditolak oleh Tuhan Yesus karena mereka tidak pernah diselamatkan. Yudas pun pernah melakukan mukjizat sebagai murid Kristus, namun dia tidak pernah dilahirkan kembali, saudara. Nah, Paulus menyebutnya adalah mukjizat palsu, bukan karena mukjizat itu tidak nyata, tetapi karena mukjizat-mukjizat itu bukan untuk memuliakan Allah, tetapi mukjizat-mukjizat itu untuk meyakinkan orang untuk mempercayai dusta setan. Dunia tidak akan lama mengikuti seorang yang mempraktikkan tipu muslihat murahan. Ketika Yesus Kristus kembali, dia akan membunuh antikristus dengan roh mulutnya dan kemuliaan kedatangannya. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Saudara, kata kerja membunuh di sini tidak berarti memusnahkan, karena Wahyu 20 ayat 10 menunjukkan bahwa setan dan rekan-rekannya akan disiksa di dalam lautan api selama-lamanya. Anda dapat menerjemahkan pernyataan ini, yang akan digulingkan oleh Tuhan Yesus dengan nafas dari mulutnya dan mengakhiri pekerjaannya dengan kehadirannya. Saudara, saat kedatangan Tuhan Yesus untuk gerejanya ini semakin dekat, tetapi operasi setan di dunia ini akan semakin intensif. 1 Timotius 4 dan 2 Timotius 3. Saudara, perlengkapi kita dengan firman Tuhan. Karena satu-satunya yang bisa melawan adalah firman Tuhan, saudara. Karena setan adalah pendusta, kita harus melawannya melalui kebenaran firman Tuhan. Pedang roh inilah yang digunakan Tuhan kita ketika dia mengalahkan setan di padang gurun. Setan adalah pendusta dan pembunuh. Tuhan memberikan hidup melalui kebenarannya, setan membunuh dengan kebohongannya. Dan kita didorong untuk mengetahui bahwa suatu hari Tuhan Yesus akan sepenuhnya menggulingkan setan dan sistemnya. Dalam paragraf terakhir, saudara, 2 Tesalonika yang terakhir, Paulus mengajarkan sebuah kebenaran yang serius. Seseorang bisa menolak kebenaran sehingga dia akhirnya tertipu dan harus mempercayai kebohongan. Jadi tidak ada dasar yang netral. Entah kita percaya kepada kebenaran atau kita percaya kebohongan. Menolak kebenaran berarti menerima kebohongan. Sebagai refleksi, apakah ini berarti bahwa Allah harus dipersalahkan atas penolakan manusia terhadap Kristus? Nah, kita balik lagi, mari kita lihat kondisi spiritual Firaun ketika Musa membawa ulah ke Mesir. Firaun mendengar firman Tuhan dan melihat mujizat Tuhan.
namun dia menolak tunduk pada kehendak Tuhan. Firaun kadang-kadang mengalah dan memberi basa-basi pada kehendak Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia selalu menolak dan menolak untuk menaati Tuhan. Dia mengeraskan hatinya sehingga dia tidak bisa mempercayai kebenaran lagi. Dan ini menyebabkan penghakiman Tuhan atas tanah Mesir. 2 Tesalonika 2 ayat 11 berbunyi secara harfiah, supaya mereka yang tidak percaya kepada kebenaran, mereka akan percaya kepada dusta. Apa itu dusta? Setan adalah pendusta dan telah melakukan banyak penipuan pada umat manusia. Tetapi ada satu kebohongan yang sejak awal menyesatkan orang. Setan pertama kali mengatakan kepada Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah, saudara. Kebohongan adalah gagasan bahwa manusia adalah Tuhannya sendiri. Dan karena itu dapat melakukan apapun yang dia suka dan memperbaiki dirinya sendiri dengan usahanya sendiri. Prosesnya dijelaskan dalam Roma 1 ayat 18, perhatikan khususnya pada Roma 1 ayat 25, yang menukar kebenaran Allah dengan dusta dan menyembah dan melayani ciptaan lain daripada Sang Pencipta. Saudara, kesombonganlah yang mengubah setan menjadi setan. Kesombonganlah yang menjebak manusia untuk melakukan kehendak setan di dunia ini. Kadang-kadang orang berkata, sekarang kamu adalah seorang yang penting. Wah, sembah dan layani diri Anda atau orang lain daripada Sang Pencipta. Ini adalah kebohongan setan. Dan saya khawatir itulah yang mengatur dunia saat ini. Allah pada mulanya menjadikan manusia menurut gambarnya. Hari ini manusia membuat Tuhan menurut gambarnya sendiri. Saudara, sebagai penutup, apakah ini berarti bahwa mereka yang telah mendengar Injil sebelum pengangkatan gereja tidak dapat diselamatkan jika mereka mengeraskan hati? Saudara, belum tentu. Jika itu benar, maka kesaksian kita kepada yang terhilang adalah menghukum mereka jika Kristus datang kembali. Itu urusan Kristus, saudara. Namun, itu berarti bahwa tidak ada orang berdosa yang terhilang yang mampu memperlakukan kebenaran Allah dengan sembarangan atau menolak anak Allah berulang kali. Itu akan mengeraskan hati. Hati manusia akan menjadi keras setiap kali mereka menolak kebenaran Allah, dan ini akan membuatnya lebih mudah untuk mempercayai dusta si setan-setan itu, saudara. Saudara, kita sebagai jemaat-jemaat Allah, betapa jauh lebih baik kita belajar dari orang-orang Tesalonika. Bagaimana kita mengikuti teladan orang-orang percaya di Tesalonika yang menerima firman Allah bukan sebagai perkataan manusia, tapi sebagai firman Allah. Mereka menerima kebenaran dan diselamatkan. Saudara, sudahkah Anda menerima kebenaran? Saudara, saya berharap Anda tetap setia dan mengikuti pendalaman Alkitab seperti yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Tesalonika. Demikian sharing singkat saya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ini akan membawa kepada topik berikutnya, yaitu bagaimana kita bertanggung jawab kepada firman Tuhan. Jadi minggu depan adalah suatu topik yang sangat penting sekali, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk kita doa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Engkau tempat perlindungan kami. Sebab itu, mari pengurapan-Mu turun atas setiap kami, ya Tuhan. Engkau lembutkan setiap hati yang keras, Engkau terangi setiap hati yang gelap, untuk kami boleh mengalami kemajuan iman. Semakin hari semakin mengenal Yesus, semakin hari semakin percaya kepada Yesus melalui Bible Study setiap hari Rabu ini, ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Ini hidup kami. Ini hidup ini, Tuhan Yesus, biar Engkau pakai sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Biar hati kami, hidup kami menjadi tanah yang subur, ya Tuhan. Untuk firman-Mu yang boleh kami pelajari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Juga tidak lupa kami berdoa untuk Pastor David Chang yang sudah mengajar kami.
Tuhan berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah. Terus Tuhan pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau genapi seluruh rencana-Mu dalam kehidupan Pastor David Chang. Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati Tuhan keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Pastor David Chang ke dalam tangan kasih karunia-Mu, dan juga berkat-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau tolong setiap kami, Engkau topang setiap kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami tahu Roh Kudus terus menopang dan memegang tangan kami setiap waktu, setiap hari, untuk hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapak, dan kalau sebentar kami mau akhiri Babel Study malam hari ini. Mari Tuhan Kau curahkan berkat-Mu atas setiap kami berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu depan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri Babel Study kita malam hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga, anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang erat oleh Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.